2 Raja-Raja 20 ayat 9-11. Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Oke, shalom, selamat malam. Pada ayat yang baru kita baca itu adalah cerita pada waktu itu Raja Hizkia, raja kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, mengalami sakit yang mengakibatkan dia akan mati. Dan kemudian Yesaya berseru pada Tuhan supaya Tuhan mengingat bagaimana dia melakukan perkara yang benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian melalui perantara Nabi Yesaya, kemudian Hizkia mendapat perpanjangan umur 15 tahun. Dan kemudian pada waktu itu Hizkia bertanya kepada Nabi Yesaya apa yang menjadi tanda kalau Allah memperpanjang umur dia. Kemudian Yesaya balik bertanya kepada Hizkia, tanda apa yang kamu minta? Apakah bayangan maju ke depan 10 tapak atau mundur ke belakang 10 tapak? Dan kemudian Hizkia meminta supaya bayangannya mundur ke belakang 10 tapak dari yang sudah dilalui sebelumnya. Ini adalah salah satu peristiwa dalam firman Tuhan, di mana permohonan seorang raja, permohonan seorang yang benar di hadapan Tuhan, Allah kabulkan dengan cara yang sangat luar biasa. Bagaimana pada waktu itu bayangan dari badannya Hizkia ini mundur. Itu menunjukkan gambaran bagaimana waktu itu matahari yang bertindak sebagai penunjuk bayangan itu bergerak mundur. Sesuatu hal yang di luar kendali manusia itu bisa Allah lakukan demi permohonan seorang raja yang mengasihi Tuhan. Gitu ya. Dan ini salah satu peristiwa yang luar biasa dalam firman Tuhan, bagaimana hal itu bisa terjadi. Allah melakukan satu mujizat, Allah menunjukkan suatu tanda bagaimana dia menjawab doa seorang Hizkia, gitu ya. Ada peristiwa lain yang tidak kalah spektakuler dalam firman Tuhan. Pada waktu itu Yosua sedang berebut bagian selatan dari tanah Kanaan dan dia bertempur dengan orang Amori, gitu ya. Dan kemudian terjadi pada satu ketika bahwa orang Amori hampir tersudut dan kemudian Yosua berseru supaya matahari dan bulan berhenti pada tempatnya. Kita akan lihat ayatnya saudaraku ya. Itu adalah Yosua pasal 10. Kita mulai ayat 12, Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Ayat 13, "Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh." Ayat 14, "Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan." Dan ini satu peristiwa yang luar biasa bagaimana pada waktu itu matahari dan bulan berhenti pada tempatnya. Dan ini banyak menimbulkan pertanyaan dari para ahli bagaimana hal itu bisa terjadi. Bahkan banyak peneliti yang mencari tentang satu hari yang hilang pada zaman Yosua. Mereka buat banyak jurnal-jurnal ilmiah tentang the lost day of Joshua, di mana pada satu hari itu ada satu perhitungan waktu yang meleset satu hari, gitu ya. Walaupun ada beberapa ilmuwan yang bilang itu bukan satu hari penuh, tetapi 23 jam 20 menit. Jadi tidak tepat 24 jam. Tetapi itu menggambarkan pada hari itu Allah menjawab doa Yosua. Bagaimana Yosua berkata untuk matahari berdiam di tempatnya dan bulan tidak bergerak. Matahari berdiam di atas Gibeon dan bulan tidak bergerak di atas lembah Ayalon, gitu ya. Dan itu seperti yang kejadian pada zaman Hizkia, bagaimana Hizkia disembuhkan Tuhan dan bayangannya mundur, gitu ya. Di sini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa Allah yang kita sembah dalam banyak kejadian lah firman Tuhan sebagai satu pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu, sebagai pribadi yang mampu melakukan sesuatu di luar akal budi manusia, di luar nalar manusia. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang bisa melakukan segala sesuatu, gitu ya. Mujizat adalah suatu perkara yang biasa bagi Tuhan. Mujizat adalah sesuatu hal yang dengan mudah Tuhan lakukan apabila Dia berkehendak. Dan tadi kita lihat bagaimana Allah mengatasi ilmu pengetahuan, Allah mengatasi setiap ketidakmungkinan manusia, gitu ya. Kalau Anda baca dalam firman Tuhan, banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana Allah bertindak melakukan sesuatu yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu, gitu ya. Anda ingat pasti waktu cerita bagaimana Musa membelah lautan.
gitu ya, dan orang Israel bisa menyeberang di tanah yang kering. Banyak orang mencari apa sih yang menyebabkan bisa laut itu terbelah, gitu ya. Ada ilmuwan yang kemudian menyelidiki, oh itu karena ada datang sebuah angin yang sangat kencang sehingga angin itu bisa membelah lautan. Mungkin kalau kita pikir secara logika, kalau memang itu angin yang kencang, tentunya orang Israel pun akan terlempar. Dia tidak bisa berjalan dengan santai di tanah yang kering, gitu ya. Dan itu semua tidak bisa dibuktikan secara akal budi manusia, tetapi itu adalah Allah kita, gitu ya. Dalam perjanjian baru ada ingat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang pada waktu itu sudah dikubur beberapa hari dan dikatakan sudah berbau malah, gitu. Tetapi Allah kita adalah Allah pembuat mujizat dan Dia mampu melakukan semuanya, gitu. Dari video yang sederhana ini saya ingin mengingatkan Anda dan saya masing-masing bahwa ingat bahwa Allah kita itu Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang mungkin di akal pikiran manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Yang di akal pikiran manusia bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi Dia adalah Allah pembuat mujizat. Dan Anda dan saya percaya bahwa Allah kita tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekarang mujizat masih berlaku buat Anda dan saya. Tetapi bukan berarti kita duduk berpangku tangan dan mengharapkan Allah melakukan mujizat buat kita. Bagian kita adalah lakukan sesuatu apa yang bisa kita kerjakan. Dan bagian Allah, Dia akan menolong kita dan Dia akan melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak pernah duga. Dia akan melakukan sesuatu yang mungkin sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Tetapi itulah Allah kita, Allah yang penuh dengan kejutan, Allah yang penuh dengan mujizat, dan Allah yang siap menolong umatnya. Jangan tinggalkan Tuhan, mari semakin bergantung pada Tuhan. Harapan Tuhan dalam segala kehidupan Anda, harapan Tuhan di saat-saat yang sulit, harapan Tuhan dalam apapun yang kita hadapi. Dan ingat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia siap menolong kita. Pada saat akal budi kita berkata bahwa itu tidak mungkin, di sanalah Allah menunjukkan kekuasaannya. Di sanalah Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Mari semakin mendekat pada Tuhan, mari andalkan Tuhan dalam segala perkara. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.